Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Carina Fristi Agustin dengan NIM 16 11 24 10 129. Di sini saya akan menjelaskan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Salah satu kedudukan bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa nasional. Kedudukan ini dimiliki oleh bahasa Indonesia sejak dicetuskannya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 dan dimungkinkan bahwa Melayu yang menjadi cikal bakal bahasa Indonesia telah dipakai sebagai lingua franca selama berabad-abad sebelumnya sebagai bahasa nasional. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa Indonesia berfungsi sebagai yang pertama, lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasari rasa kebangsaan. Bangsa Indonesia harus merasa bangga karena adanya bahasa Indonesia ini dapat menyatukan berbagai suku yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sanggup mengatasi perbedaan yang ada. Atas dasar kebanggaan inilah bahasa Indonesia terpelihara dan berkembang, serta rasa kebanggaan memakainya senantiasa terbina. Yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia kita junjung tinggi di samping bendera dan lambang negara kita. Untuk membangun kepercayaan diri yang kuat, sebuah bangsa memerlukan identitas, di antaranya dapat diwujudkannya melalui bahasa. Dengan adanya sebuah bahasa yang dapat mengatasi berbagai bahasa dan suku bangsa yang berbeda, dapat mengartikan sebagai suatu bangsa melalui bahasa tersebut. Yang ketiga, sebagai alat pemersatu bangsa dan suku bangsa. Berkat adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kita dapat berhubungan satu dengan yang lainnya. Sedemikian rupa sehingga kesalahpahaman sebagai akibat perbedaan latar belakang budaya dan bahasa dapat terhindarkan. Bahasa Indonesia menyatukan suku-suku bangsa yang berbeda dan tidak memunculkan masalah perpecahan bangsa. Kita dapat bepergian ke seluruh pelosok tanah air dengan memanfaatkan bahasa Indonesia sebagai salah satu alat komunikasi. Contohnya, daerah multibahasa seperti Papua atau Kalimantan. Bahasa Indonesia memungkinkan individu dari suku yang berbeda untuk berkomunikasi dengan mudah. Misalnya, seorang Batak dapat berbicara dengan seorang Jawa tanpa hambatan bahasa. Yang keempat, sebagai alat penghubung antar daerah dan antar budaya. Sebagai alat penghubung antar daerah atau antar suku, bahasa Indonesia memungkinkan berbagai suku bangsa yang berbeda itu mencapai keserasian hidup sebagai bangsa yang bersatu dan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan sebagai bangsa yang bersatu. Dan tidak perlu meninggalkan identitas kesukuan dan kesetiaan kepada nilai-nilai sosial budaya, serta bahasa daerah yang bersangkutan. Dengan demikian, kita dapat meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan daerah atau golongan. Bahasa Indonesia selain sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia juga berkedudukan sebagai bahasa negara, sesuai dengan ketentuan yang tertera di dalam Undang-Undang Dasar 1945, Bab 15, Pasal 36. Di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia juga berfungsi sebagai yang pertama, bahasa resmi kenegaraan. Bahasa Indonesia dipakai untuk urusan kenegaraan. Di dalam ini, pidato-pidato resmi, dokumen, dan surat resmi harus ditulis dalam bahasa Indonesia. Upacara-upacara kenegaraan juga dilangsungkan dengan menggunakan bahasa Indonesia. Pemakaian bahasa Indonesia dalam acara kenegaraan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 mutlak dilakukan. 2. Bahasa pengantar dalam dunia pendidikan. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa yang memenuhi kebutuhan akan bahasa yang seragam dalam pendidikan di Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar di lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Di sekolah-sekolah, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar, sehingga siswa di berbagai latar belakang dapat belajar bersama. Misalnya, di Jakarta,
Anak-anak dari berbagai daerah belajar dalam bahasa Indonesia yang memfasilitasi pertukaran budaya. Yang ketiga, sebagai alat penghubung di tingkat nasional untuk kepentingan pembangunan dan pemerintahan. Bahasa Indonesia bukan saja sebagai alat komunikasi timbal balik antara pemerintahan dan masyarakat luas, dan bukan saja sebagai alat perhubungan antar daerah dan antar suku, melainkan juga sebagai alat perhubungan dalam masyarakat yang latar belakang sosial budaya dan bahasanya berbeda. Kalau ada lebih dari satu bahasa yang digunakan sebagai alat perhubungan, keefektifan dan pemerintahan akan terganggu, karena akan diperlukan waktu lama dalam berkomunikasi, dan bahasa Indonesia lah yang dapat mengatasi hambatan ini. Keempat, sebagai alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Bahasa Indonesia merupakan satu-satunya bahasa di Indonesia yang memenuhi syarat untuk itu, karena Indonesia telah dikembangkan untuk keperluan dan bahasa ini dimengerti oleh sebagian masyarakat Indonesia. Pada saat yang sama pula, bahasa Indonesia dipergunakan sebagai alat untuk menyatakan nilai-nilai sosial dan budaya. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.